sekalian, ketika kita melakukan ikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar, pastikan itu keluar dari keimanan kita, bukan keluar dari hawa nafsu kita. Karena tidak sedikit orang yang mengejar malam Lailatul Qadar karena menginginkan ini dan itunya, bukan menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karena banyak orang yang berjuang dengan caranya masing-masing gitu ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu karena menginginkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya untuk terpenuhi. Karena ingin berubah ini dan itu, berubah ini dan itu tidak keluar dari keimanannya. Maka pastikan kalau Bapak Ibu sekalian ingin menginginkan kebaikan malam Lailatul Qadar, pastikan Bapak Ibu gitu meniatkan untuk mencari malam Lailatul Qadar ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keinginan-keinginan yang ada di dalam hati dan jiwa kita, bukan karena hawa nafsu kita. Kita lanjut ke keistimewaan Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar ini istimewa? Yang pertama karena Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lihat, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ini sering dikaitkan oleh para ahli tafsir bahwa salah satu maksud malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Yang maksud menurunkan itu adalah menurunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini begitu luar biasa? Mari kita lihat ayat yang lainnya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Al-Quran ini adalah jalan hidayah kita ya. Karena Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka salah satu keutamaan di 10 hari terakhir itu adalah mengoptimalisasikan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau di hari pertama Bapak Ibu sekalian target 1 juz, 2 juz, 3 juz, maka di 10 hari terakhir mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah lagi. Karena memang salah satu keutamaan di 10 malam terakhir itu adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian mari kita lihat keutamaan Al-Quran yang lainnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung ilmu yang sangat meyakinkan dengannya akan lenyap segala kerancuan dan kebodohan. Ia juga mengandung nasihat dan peringatan yang dengannya akan lenyap segala keinginan untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bermuhasabah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sering cenderung kepada dunia? Kalau melihat kaidah ini, itu adalah sebuah tanda bahwa kita jauh dari Al-Quran. Jadi kalau seseorang dekat dengan Al-Quran, biasanya kecenderungan kepada dunianya itu berkurang. Dan sebaliknya kalau seseorang mulai jauh dari Al-Quran, maka kecenderungan dunianya itu bertambah. Nah, ada sesuatu yang menarik dari Ramadan kita. Mari kita kenang Ramadan kita yang tinggal sedikit ini. Bukankah pada waktu awal-awal Bapak Ibu bertemu dengan bulan Ramadan, maka Bapak Ibu sekalian itu begitu bersemangat gitu ya. Bapak Ibu bahkan mandi dulu gitu menyambut bulan Ramadan. Ada sebagian yang begitu. Bapak Ibu minta maaf dulu ke kerabat, ke keluarga, ke suami. Begitu semangat menyambut bulan Ramadan. Kemudian ketika Ramadan itu betul-betul masuk, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu benar-benar bersemangat untuk menjalankan berbagai amalan, termasuk ke masjid untuk tarawih, kemudian baca Quran yang cukup banyak di hari-hari pertama. Kemudian berlalulah waktu 5 hari, 10 hari Ramadan ini, 15 hari Pertanyaannya, amalan kita makin banyak atau makin sedikit? Padahal harusnya kalau kita lihat dari kebiasaan latihan, makin terlatih harusnya makin banyak. Kalau awal-awal Bapak Ibu bisa 1 juz, harusnya hari kelima itu sudah bisa naik. Kenapa? Karena kita mulai terbiasa baca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian hari pertama itu agak berat, tapi Bapak Ibu paksakan untuk pergi ke masjid, untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, harusnya hari kelima, hari ke-10, hari ke-15 itu kita makin ringan menjalankan amalan-amalan. Apalagi masuk 10 hari terakhir.
Sedangkan kaidah di dalam agama kita menyebutkan bahwa yang paling penting dari berbagai urusan itu adalah akhirnya. Iya. Yang paling penting dari berbagai urusan itu adalah akhirnya. Ketika kita masuk 10 hari terakhir, maka kita menemukan kenyataan amal makin turun. Baca Al-Qur'annya bertambah atau turun? Iya. Zikirnya bertambah atau turun? Doa-doanya bertambah atau turun? Nah, semua itu terjadi penurunan. Bahkan di masjid juga, di sebagian masjid tarawih itu mulai berkurang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Karena ternyata makin menjelang lebaran, makin banyak orang yang memilih urusan dunia daripada urusan ibadah. Ada yang sudah mulai memikirkan rumahnya yang belum dicat, begitu ya. Kemudian dia nyuruh orang lain ngechat, merhatiin ngechat, jadi lupa untuk mengoptimalkan. Ada juga orang tua yang mulai memikirkan kebahagiaan anaknya, gitu ya, mencarikan baju. Gitu. Biasanya baca Al-Quran, sekarang coba lihat siapa yang jualan bajunya bagus, misalkan gitu ya. Iya, secara tidak sadar itu terjadi. Ada laki-laki yang khawatir, aduh gimana belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ada juga yang mikirin mudik, ada juga yang mikirin keluarganya yang nggak bisa mudik. Maka semua itu adalah urusan dunia kita yang secara tidak sadar menggeser kemampuan taat kita. Maka sebetulnya i'tikaf ini adalah solusi agar kita kembali meninggalkan dunia, kemudian fokus terhadap ibadah kita. Jadi esensi dari i'tikaf itu begitu. I'tikaf itu ya disyariatkan agar apa? Agar di 10 hari terakhir kita mampu meningkatkan kemampuan taat kita. Karena apa? Karena kita meninggalkan urusan dunia. Lalu muncullah berbagai alternatif i'tikaf, begitu ya. Ada yang malamnya i'tikaf, siangnya bekerja, mencari dunia seperti biasa. Ada juga yang i'tikafnya itu di malam ganjil. Ada yang full malam ganjil ya 24 jam i'tikaf, malam genapnya tidak. Ada juga yang malam ganjil hanya malamnya saja, siangnya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Padahal justru tujuan utama dari i'tikaf itu sekali lagi apa Bapak Ibu sekalian? Menjauhkan pengaruh dunia agar kita bisa meningkatkan ibadah kita. Ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang pernah ibadah haji atau umroh, bukankah setelah ibadah haji, setelah Bapak Ibu pulang dari ibadah haji, Bapak Ibu pulang dari ibadah umroh, Bapak Ibu merasakan semangat yang begitu luar biasa untuk taat. Kenapa? Karena waktu ibadah haji, waktu ibadah umroh, Bapak Ibu meninggalkan urusan dunianya, meninggalkan warungnya, meninggalkan kantornya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesibukan lainnya. Hanya untuk apa? Mengoptimalisasikan diri kita untuk ibadah. Sebetulnya 10 hari terakhir itu orientasinya ke sana, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu meninggalkan aktivitas dunianya yang melenakkan, yang melalaikannya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas ibadah. Kalau kualitas ibadah meningkat, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan keberkahan 10 hari terakhir, terlepas dari dapat atau tidak dapatnya Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar yang baik untuk memahamkan kita. Kemudian perhatikan kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu kata Syekh As-Sa'di itu mengandung obat atas derita penyakit yang menimpa. Bapak Ibu masih ingat materi tentang manajemen diri kita? Bahwa penyakit hati itu berbahaya bagi kita. Jika kita punya penyakit hati, apa yang terjadi? Maka Allah akan mendatangkan azab yang pedih. Saya ingatkan kembali ya, biar Bapak Ibu paham betapa pentingnya membersihkan hati kita dari berbagai penyakit, diantaranya dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung obat atas penyakit yang ada di dalam dada. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu masih ingat salah satu penyakit hati yang namanya iri? Iri itu kan kita menginginkan sesuatu terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain. Contoh kalau tetangga ibu ya di bulan Ramadan ini tiba-tiba dapat hadiah sepeda motor, gitu ya, dapat hadiah sepeda motor. Kemudian kita iri. Mari kita lihat dengan jelas apa yang terjadi kalau kita iri terhadap kebahagiaan orang lain. Yang dapat motor tetangga kita bahagia atau tidak? Yang menderita siapa? Tepuguh-puguh punya rugi gitu. Urang mata kenging motornya oge menderita. Amarah, marah. Bapak Ibu marah kepada orang yang mengesalkan. Saya tanya, orang yang mengesalkannya sedih enggak? Orang yang mengesalkannya
merasa tidak nyaman, enggak, dia nyaman-nyaman saja dengan hidupnya. Hanya kita yang marah kemudian merasa tidak enak dengan perasaan yang jelek yang ada di dalam hati kita. Maka Al-Quran ini adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Nah, muhasabahnya begini, kalau selama hidup ini kita masih banyak iri, masih banyak dengki, masih banyak emosi, jangan-jangan kita masih sedikit berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi di bulan Ramadan, ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, maka kebaikannya akan berlipat-lipat dibanding di bulan di luar bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung Ramadan ini masih ada, optimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Tunjukkan bukti cinta kita terhadap Al-Quran. Ada 5 Bapak Ibu sekalian bukti cinta kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah akrab dan bersahabat dengannya. Akrab dan bersahabat itu ada 4, ya. Pertama, seseorang dikatakan akrab dengan Al-Quran apabila ia sering membaca Al-Quran. Yang kedua, akrab dengan Al-Quran itu artinya memahami Al-Quran. Yang ketiga, akrab dengan Al-Quran itu adalah belajar untuk menghafal Al-Quran. Dan yang keempat, akrab dengan Al-Quran itu adalah berusaha untuk mengamalkan seluruh isi dan kandungan Al-Quran. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana kita membina diri dengan Al-Quran. Dengan 4 hal yang tadi yang kita lakukan, mudah-mudahan kita itu menjadi terbina, menjadi terkontrol, hati kita menjadi bersih dengan Al-Quran, gitu ya. Kemudian menerima hukum-hukumnya. Apapun yang Allah tetapkan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah untuk hikmah yang agung. Di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang isinya itu tentang hukum, ya. Isinya itu tentang perintah dan larangan. Dan kita pernah belajar bahwa seluruh perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran itu adalah untuk hikmah yang agung, untuk kebaikan kita. Contoh, kenapa Allah melarang riba? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah akan memerangi, Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku riba. Kenapa Allah melarang riba? Karena riba itu sesuatu yang membahayakan bagi kita. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang berinteraksi dengan riba kecuali hasil akhir dari urusannya adalah sedikit, ya, atau bangkrut. Allah tidak ingin kita bangkrut, maka Allah larang riba. Dapat dipahami, ya? Larangan itu untuk kebaikan. Allah melarang kita mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, saking berbahayanya, apalagi kalau kita melakukannya, naudzubillahi min dzalik. Kenapa Allah melarang mendekati zina? Karena zina ini merupakan sesuatu yang bahaya, sesuatu yang merupakan perbuatan yang keji. Bukti bahwa zina adalah perbuatan yang keji. Pertanyaannya sederhana, apakah Bapak Ibu mau kalau saudaranya itu dizinahi sama orang lain? Tentu tidak mau, saking zina itu adalah perbuatan keji. Meskipun ada seseorang yang melakukan zina, tapi ia tidak ingin kalau saudarinya, ibunya, adiknya itu dizinahi sama orang lain. Iya. Karena zina itu perbuatan yang keji. Jadi sekali lagi, larangan-larangan itu adalah untuk hikmah yang agung. Tidak semata-mata Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, kecuali larangannya itu memberikan kebaikan yang begitu luar biasa pada kehidupan kita. Begitu juga dengan perintah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sedekah? Agar kita mendapatkan pertolongan. Mengapa Allah memerintahkan kita berinfak? Agar Allah tambah harta kita. Mengapa Allah memerintahkan kita berzakat? Agar harta yang kita miliki menjadi bersih, suci, dan penuh dengan berkah. Kenapa Allah menyuruh salat? Agar kita tercegah dari keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa Allah menyuruh kita berzikir? Agar hati kita menjadi tenang. Jadi seluruh perintah, Bapak Ibu sekalian, dan larangan itu mengandung kebaikan. Maka salah satu bentuk cinta kita kepada Al-Quran adalah kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Yang keempat, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain, mengajak agar Al-Quran ini menjadi cahaya bukan hanya untuk kita, tapi cahaya untuk keluarga kita, cahaya untuk sahabat kita, cahaya untuk orang-orang yang kita cintai. Dan yang terakhir adalah membumikannya dalam kehidupan Al-Quran. Kita pernah mendengar Ustaz
Munawar LC menyampaikan bahwa jadilah generasi yang robbaniyun, bukan hanya Ramadaniyun, gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang yang berhasil banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, maka dengan berakhirnya bulan Ramadan, berakhirlah pula kebiasaan baca Al-Qurannya. Padahal Ramadan ini adalah sahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Kita latihan di bulan Ramadan agar setelah bulan Ramadan kita masih mampu mewarisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang memberikan takjil, begitu ya, kepada orang-orang yang ada di masjid, yang buka saum, yang sahur di 10 hari terakhir, begitu ya. Tapi kadang-kadang setelah Ramadan ini berakhir, maka berakhir pula Bapak Ibu sekalian memberikan kebaikan, begitu ya. Iya, kalaupun tidak memberikan takjil, ya Bapak Ibu tetap saja bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, itu jauh lebih baik. Maka Al-Quran ini harus dibumikan, ya. Harus menjadi akhlak kita, akhlak Al-Quran. Ini yang pertama ya, keutamaan Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah, telah datang kepadamu bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah memfardukan atasmu untuk melakukan saum, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memberikan kebaikan, maka sungguh ia tidak diberi kebaikan. Artinya ini adalah sebuah nasihat bagi kita agar kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, satu-satunya cara agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar apa Bapak Ibu sekalian? Satu cara yang dimana kita akan mendapatkannya, ya Bapak Ibu ya, optimal di 10 hari terakhir. Pasti salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Tidak pilih-pilih ini malam ganjil atau malam genap, gitu Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kita akan melihat berbagai keterangan. Ternyata dalil tentang turunnya malam Lailatul Qadar itu ada banyak. Ada yang menyebutkan di tanggal 22, ada yang menyebutkan di tanggal 23, ada yang 25, gitu. Nanti kita lihat tadi. Yang ketiga, keutamaan malam Lailatul Qadar itu, malaikat itu turun pada malam hari itu. Pada malam itu turunlah malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Untuk apa? Untuk mengatur berbagai urusan. Subhanallah. Untuk mengatur berbagai urusan. Bapak Ibu, Allah tahu setiap hati yang sedang terluka. Allah tahu setiap kesedihan yang sedang Bapak Ibu sembunyikan. Dan Allah tahu setiap beban yang sedang Bapak Ibu hadapi. Dan semua itu butuh diselesaikan. Dan di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang bisa menjadi jalan dosa kita diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, siapa yang mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan ridhonya, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, kaidahnya itu, itikaf itu penuh pengharapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan penuh pengharapan dapatnya Lailatul Qadar. Bisa Bapak Ibu jadi salah orientasi nanti, begitu ya. Salah satu cara orang yang salah orientasi, begitu ya, kalau ia merasa bahwa tanda-tandanya ada di satu malam, maka malam-malam berikutnya ia selesai. Contoh, ia i'tikaf di malam 23, malam hari ini. Kemudian ia merasa bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ia dapatkan. Ia merasa begitu. Maka kalau ia tujuannya hanya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka malam-malam selanjutnya ia akan merasa cukup dan tidak beritikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang harapannya itu agar Allah merahmati, maka ia tidak melihat, ya. Ia tidak terlalu menjadi tujuan apakah ini malam Lailatul Qadar atau tidak. Yang ia lakukan apa? Ia ingin mengoptimalkan 10 hari terakhir agar apa? Agar Allah ridho kepadanya untuk memberikan kebaikan, termasuk kebaikan dari Lailatul Qadar. Sekarang muncul pertanyaan, kapan Lailatul Qadar itu? Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah diperlihatkan
kepada Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah pernah melihat Lailatul Qadar, pernah melihat turunnya malaikat, gitu ya, turunnya malaikat beserta malaikat Jibril. Kemudian aku dijadikan lupa, maka carilah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sendiri tidak bisa menentukan kapan, gitu ya, Lailatul Qadar. Rasulullah pernah melihat tapi dibikin lupa itu kapan, begitu ya, itu kapan. Kemudian yang berikutnya, Lailatul Qadar ini keterangan-keterangan yang menyampaikan bahwa bisa terjadi kapan saja. Ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Malam diturunkannya Al-Quran. Sedangkan pernyataan malam diturunkan Al-Quran tanggal 17 Ramadan ini juga sudah menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan itu, ada yang mengatakan di bulan yang lain, di waktu yang lain, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebuah pendapat, gitu ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, begitu ya, Al-Baihaqi dan Bukhari tentunya. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Diriwayatkan oleh Aisyah dan sabda Rasul SAW, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi. Kemudian ada yang mengatakan lain bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam tanggal 21 Ramadan berdasarkan hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Dilaporkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 21 Ramadan. Keterangan yang lain mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 23, malam hari ini ya, kalau melihat keterangan ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah, gitu ya, lihat seperti dilaporkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya yang paling banyak gitu dipegang itu adalah Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 di bulan Ramadan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang tujuannya ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dia tidak akan terlalu terganggu dengan malam-malam yang disebutkan, gitu ya. Karena orientasinya bukan hanya Lailatul Qadarnya, tapi orientasinya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu akan dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka yang paling utama sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, optimalkan 10 hari terakhir ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Lalu sekarang kita akan bicarakan tanda-tanda alam ya saat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Uzaimah, sesungguhnya aku pernah melihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa, dan di malam itu ya di 10 hari terakhir, meskipun lupa tapi tetap koridornya adalah 10 hari terakhir. Malam itu adalah malam yang mudah, boleh jadi maknanya adalah mudah untuk melakukan ibadah bagi orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan Lailatul Qadar, dan sebaliknya bagi orang-orang yang tidak Allah kehendaki malam Lailatul Qadar, maka ia akan sulit untuk beribadah. Kemudian malam itu terasa indah. Indah itu kan relatif Bapak Ibu ya. Ada orang yang tiba-tiba malam itu merasakan keindahan yang luar biasa, sedangkan orang lain merasa biasa-biasa saja. Bisa jadi itu terjadi. Pokoknya bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka malam itu akan terasa indah, tidak panas dan tidak dingin, sehingga ia mengoptimalkan ibadah. Kalau melihat Bapak Ibu sekalian ya, kalau melihat secara umum bahwa Lailatul Qadar itu ya, turun hingga terbit fajar, gitu ya, artinya masuk waktu subuh, maka harusnya setiap orang yang bangun sahur itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian perbanyak ya. Sekarang bangunlah lebih pagi di 10 hari terakhir ini bagi ibu-ibu yang tidak ikut iktikaf. Bangunlah lebih pagi, kemudian perbanyak doa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kemudahan untuk urusan sahur di 10 hari terakhir. Anak-anak kita itu tidak rewel, minum aja udah selesai, begitu, makan sedikit aja udah selesai. Maka sebetulnya ibu-ibu punya waktu yang lebih lama untuk berdoa, untuk berzikir, untuk memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Gimana tuh Pak, kan syarat mendapatkan Lailatul Qadar di Masjid Jami? Iya, memang ada syarat yang demikian. Tapi bagi Allah untuk menurunkan keberkahan, gitu ya, bisa di mana saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa di mana saja. Jadi artinya ini bukan berarti
saya melemahkan Bapak Ibu yang ingin berangkat ke masjid untuk itikaf. Bukan itu maksudnya. Tolong disikapi dengan bijaksana. Maksudnya bagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang sedang tidak bisa ke masjid, maka jangan berputus asa. Ya. Dimanapun keberkahan Allah itu bisa kita dapatkan insya Allah. Sekarang mari kita bicarakan amaliyah untuk menjaring atau menjemput Lailatul Qadar. Yang pertama itu adalah itikaf. Saya ingin Bapak Ibu selesai dulu dengan makna itikaf, meninggalkan kesibukan dunia. Itikaf itu adalah makna yang paling mendalamnya, itu ada pesan bagi kita. Ketika kita itikaf, maka kita sedang meninggalkan urusan dunia. Kalau Bapak Ibu tidak bisa itikaf di masjid, maka tetap lakukan esensinya. Meskipun di rumah, tapi tinggalkan kesibukan dunia kita. Kesibukan dunia kita ya. Meskipun nanti godaannya begitu banyak kalau kita di luar, berbeda dengan kalau kita sedang di masjid. Kalau di masjid mah Bapak Ibu ya, mau tidur terus nggak enak, begitu ya. Lagi malas baca Quran, lihat orang lain baca Quran, bisa tergerak hatinya untuk baca Quran, begitu. Yang menarik di Masjid Agung Tasik, begitu ya, ada unggahan video beberapa detik dari salah seorang teman. Ya, ketika orang lain sedang itikaf, sedang rebahan, sedang tiduran, itu ada anak kecil kurang lebih usianya 4 tahun ya. Dia sedang sholat malam, ya meskipun sholat anak kecil gitu ya, tidak sempurna. Tapi ini menarik sekali, ketika yang lain tidur, dia mah sholat, beres, berdiri lagi, gitu ya, beres, berdiri lagi, gitu ya. Di captionnya itu begitu. Ketika orang lain sedang tertidur, maka anak ini begitu semangat untuk ibadah. Saya aja yang melihatnya jadi malu, Bapak Ibu sekalian, iya. Nah mudah-mudahan kalau Bapak Ibu itikaf di masjid bersama, itu lebih mudah mendekatkan kita pada ketaatan. Berbeda dengan di rumah. Iya, Bapak Ibu baru baca Quran, tiba-tiba ada tetangga, "Neng, punten ari eta kembang nu Neng, wios dipotek ku ibu." "Wios, mangga." Itu dipotek salah motek si ibu teh. Sanes anakna kalau ke indungna dipotek, ibu teh jadi pikiran. Iya. Bapak Ibu sekalian lagi di rumah baru baca Quran, tiba-tiba terciumlah wangi yang menggoda iman gitu ya. Pokoknya banyak cobaannya. Maka itikaf itu menolong kita agar kita bisa meninggalkan kesibukan dunia kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan itikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi sunnah yang paling utamanya itu itikaf itu 10 hari siang dan malam dengan meninggalkan kesibukan dunia kita. Tapi ada kaidah dalam agama kita, kalau kita tidak bisa mengerjakan seluruhnya untuk hal yang baik, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan sebagian yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisanya malam saja, siang nggak bisa, optimalkan malam yang kita bisa. Kalau kita bisanya di malam ganjil saja, yang lain tidak bisa, optimalkan di malam ganjil. Kalau kita benar-benar tidak bisa, hanya bisa mengusahakan satu malam saja, misalkan di malam 27, maka optimalkan di malam 27. Ya Bapak Ibu sekalian, dengan catatan kita benar-benar tidak bisa melakukannya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Ya, jangan tinggalkan seluruhnya. Atau kalaupun Bapak Ibu sekalian benar-benar tidak bisa beritikaf, atau Bapak Ibu sekalian ngambil waktu akhirnya sebelum azan subuh, Bapak Ibu pergi ke masjid lebih awal. Iya, di 10 hari terakhir. Jadi di 10 hari terakhir Bapak Ibu datang ke masjid ya, lebih awal sebelum azan subuh. Mudah-mudahan itu pun masih memberikan alternatif kebaikan. Intinya kita harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan dari Allah di 10 hari terakhir ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir ini kita harus meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah. Adalah Nabi SAW apabila memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan, maka ia mengikat kainnya, gitu ya. Mengikat kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk beribadah. Sekali lagi hati-hati, jangan beribadah dengan syahwat kita. Iya. Beribadah dengan keimanan kita. Atur variasi ibadah kita agar ketika kita itikaf kita tidak kelelahan dan tidak terpengaruhi oleh hawa nafsu kita. Kapan baca Al-Quran, kapan berzikir, kapan tidur sebentar, gitu ya. Itu juga dibutuhkan agar kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Tingkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah. Mari kita perdalam, kenapa takwa
Karena takwa itu merupakan prestasi tertinggi yang dicapai oleh seorang mukmin dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan itu adalah orang yang paling banyak melakukan takwa di bulan Ramadan. Yang saum itu banyak Bapak Ibu sekalian, tapi yang melakukan saum dengan takwa itu sedikit. Jangan bicara masalah orang lain, mari kita bicara tentang kita. Ramadan ini tinggal berapa hari Bapak Ibu sekalian? 8 hari kurang lebih. Lalu mari kita lihat kira-kira apa yang sudah kita lakukan di 22 hari bulan Ramadan kita. Ramadan hari ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan saya secara pribadi tentang konsep hidup secara keseluruhan. Ramadan ini adalah bulan yang agung yang dibatasi dengan waktu. Bulan yang agung yang hanya 30 hari kurang lebih. Begitu ya. Karena kadang-kadang sebagian jatuh di 29 hari atau 30 hari. Ketika kebaikan dibatasi oleh waktunya, ternyata kita menjadi sadar, ya. Kita tidak meragukan keagungan bulan Ramadan, tapi ternyata ketika kita mengevaluasi Ramadan kita yang 22 hari sudah berlalu, ternyata kita menemukan betapa seringnya kita gagal dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita gambarkan kehidupan kita. Setiap kita hidup berkembang, ya. Dulu anak-anak, naik ke remaja, naik ke dewasa, naik menjadi orang tua, naik menjadi lansia, kemudian sebentar lagi tutup usia, gitu ya. Kalau kita evaluasi, jangan-jangan hidup kita di kehidupan biasa sama dengan kehidupan Ramadan. Ramadan berlalu, kemudian kita kaget sekaget-kagetnya karena Ramadan tinggal 8 hari, tapi amal kita masih sedikit. Dan boleh jadi dalam kehidupan pun kita merasakan hal yang sama. Tiba-tiba kita sudah tua saja, hidup tinggal sebentar lagi. Dan kita mengetahui betapa banyak dosa yang kita kerjakan, betapa banyak amalan yang belum kita selesaikan. Hafalan Quran masih sedikit, ilmu agama masih sedikit, kewajiban masih sedikit, ya. Kesalahan masih banyak, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi Ramadan ini memberikan pelajaran bagi saya khususnya, bahwa Ramadan ini adalah gambaran bahwa hidup itu ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Kesempatan berbuat baik itu ada batasnya. Kalau Ramadan kita masih tahu batasnya, sehingga ketika masuk 10 hari terakhir, orang masih bisa mengoptimalkan dirinya dengan beritikaf, dengan mengoptimalkan harta untuk diinfakkan, disedekahkan, dan lain sebagainya. Tapi hidup kita yang tidak pernah tahu kapan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang membuat kita tidak segera mengoptimalkan akhir dari kehidupan kita. Bahkan boleh jadi orang yang berencana itikaf 10 hari tidak sampai pada hari yang ke-10 karena ajal mendahuluinya. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Maka tolong ambil pelajaran dari Ramadan yang agung ini, ya, aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita itu ada batasnya. Kalaulah di 10 hari terakhir bulan Ramadan Bapak Ibu meningkatkan amalnya agar mendapatkan yang terbaik, maka selalulah kita meningkatkan amalnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kehidupan kita. Tingkatkan ketakwaan, karena takwa merupakan prestasi tertinggi yang dicapai oleh seorang mukmin dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling baik, ya, di antara orang yang beritikaf itu adalah orang yang paling baik takwanya, ya. Takwanya ketika ia beritikaf, begitu ya. Imam Al-Ghazali berkata, kata takwa dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Ini hanya menguatkan saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu beritikaf untuk menjemput Lailatul Qadar, maka hadirkan rasa takut kalau kita tidak layak mendapatkan Lailatul Qadar. Takut kalau Allah tidak memilih kita menjadi orang yang dapat diberikan Lailatul Qadar. Itu harus dimunculkan dalam hati kita. Takut kalau Allah tidak ridho, takut kalau kita melakukan amal itu hanya dengan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, takwa dalam Al-Quran itu memiliki arti ketaatan dalam ibadah.
Maka mudah-mudahan sisa waktu yang ada di 10 hari terakhir ini, baik siangnya terutama malamnya, itu benar-benar diisi dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, takwa dalam Al-Qur'an itu memiliki arti membersihkan hati dan dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, istirahatnya Bapak Ibu sekalian dari baca Al-Qur'an di bulan Ramadan adalah sholat. Istirahatnya sholat adalah zikir. Istirahatnya zikir adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahat dari memohon ampun kepada Allah apa? Baca Quran lagi, begitu ya. Terus begitu sehingga seluruh waktunya bisa optimal untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, gitu ya, amalan yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak doa. Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberikan kita kebaikan. Bahkan Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya mengatakan bahwa bisanya kita ibadah, bisanya kita sedekah itu semua murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tidak akan ada orang yang akan mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, kecuali orang-orang yang Allah tolong. Maka Bapak Ibu pasrahkan diri kita, serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jika Allah berkehendak, gitu ya, ada orang yang tidak bisa beritikaf, kemudian ia hanya bisa satu malam, misalkan malam 25. Kemudian ia beritikaf dan Allah ridho kepadanya, kemudian Allah memang benar-benar menurunkan Lailatul Qadar itu di malam ketika seseorang benar-benar bisa untuk beribadah, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak Ibu sekalian, sifat dasar kita yang lemah membuat kita harus pasrah dan total bergantung kepada Allah. Kita itu lemah. Kita itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Kita itu tidak bisa memberi kebaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, kecuali dialah yang menguasainya. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang jarang kita lakukan. Apa itu? Meminta pertolongan kepada Allah saat kita mau melakukan berbagai ibadah. Bapak Ibu mau sedekah, minta pertolongan kepada ya Allah, hamba mohon pertolongan agar hamba bisa bersedekah dan mendapatkan kebaikan dari sedekah. Mau sholat, minta tolong kepada Allah agar kita dibantu dalam sholatnya. Mau baca Al-Quran, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak Ibu sekalian, satu pelajaran dari bulan Ramadan. Pernah nggak di suatu waktu Bapak Ibu begitu semangat ingin membaca Al-Quran, tapi mata, mental, dan perasaan berat melakukannya? Pernah tidak? Itu menunjukkan bahwa bisanya kita baca Al-Quran itu pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu hari saya pernah menangis Bapak Ibu sekalian, ketika kejadian yang tadi saya sampaikan itu terjadi. Jadi suatu hari saya pengen sekali baca Al-Quran, kemudian ternyata situasinya sulit sekali untuk kita bisa membaca Al-Quran. Berbagai faktor terjadi sehingga membaca Al-Quran. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya teringat konsep yang tadi. Kita tidak akan bisa merasakan indahnya berinteraksi dengan Al-Quran kecuali kalau Allah menolong kita. Maka beberapa saat saya simpan dulu Al-Quran sampai saya ambil air wudhu, kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, izinkan hamba-Mu ini merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Lalu dalam doa beberapa menit, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran. Jadi saat Bapak Ibu merasakan kesulitan untuk berbuat baik, maka saat itu artinya Bapak Ibu harus berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada Allah yang bisa apa? Yang bisa memberikan kebaikan kepada kita. Perdalam sedikit makna tentang tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Lihat, Imam Al-Ghazali mengatakan, tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bertawakallah kepada Allah. Sandarkan keinginan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teguh hati tatkala ditimpa bencana, ya, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Kenapa? Karena begitu yakinnya ia kepada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, menurut Buya Hamka, tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan atau perkara ikhtiar dan usaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kaidah, syarat diterimanya amal itu ada 3. Niatnya harus lurus, hatinya harus ikhlas, dan amalnya harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Karena salah satu makna tawakal menurut Buya Hamka, kalau kita beribadah atau melakukan sesuatu, maka sesuatu itu disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar ketentuan Allah dan Rasulnya, maka saat itu kita sedang keluar dari yang namanya tawakal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tawakal itu adalah mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Maka sekali lagi, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, maka sikapi dengan kemampuan kita untuk menyerahkan urusan itu. Termasuk ya kebaikan-kebaikan dari amal Ramadan ini. Bapak Ibu berhati-hati dengan hati kita. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal, jangan sampai kita beribadah di bulan Ramadan dengan syahwat kita, dengan hawa nafsu kita, begitu ya. Bukan dengan keimanan kita yang tulus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.